Alhamdulillahilladzi ja'ala lana min dinina ma fihi ibratan liulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wahhab. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu natiqu bil haqqi wa faslil khitab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil ahyar. Salatu wassalaman daimaini wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin para jamaah rahimakumullah. Marilah dalam kesempatan yang penuh barokah ini kita senantiasa memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat serta ridhonya, sehingga pada siang hari ini kita dapat dipertemukan di Masjid Al-Fawwas Barokah ini untuk bersama-sama melaksanakan sholat Jum'ah. Mudah-mudahan salawat dan salam selalu dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam kesempatan ini pula saya ingin mengingatkan kepada diri saya sendiri dan mengajak kepada para jamaah sekalian untuk bersama-sama selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Dalam kesempatan yang penuh barokah ini, saya ingin menyampaikan tentang kehidupan bertetangga menurut pandangan Islam. Islam mengajarkan kepada kita bahwa sesama muslim adalah bersaudara. Artinya kita dianjurkan sesama muslim dan sesamanya untuk berbuat baik, saling tolong menolong, saling bantu membantu dalam semua kegiatan yang menuju kebaikan sesuai tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Maka itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Surat Al-Hujurat ayat 10. Kita menyadari bahwa terwujudnya suatu hubungan masyarakat yang baik tidak dapat dipisahkan dari unsur tetangga sebagai saudara terdekat kita dan sebagai kerabat keluarga kita sendiri. Tetangga sebagai saudara terdekat kita mempunyai kedudukan dan tempat khusus dalam Islam, sehingga dapat dikatakan baik buruknya bertetangga merupakan sebuah ukuran iman seseorang. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallahi la yu'minuna wallahi la yu'minuna wallahi la yu'minun. Qila wa may ya Rasulullah? Qala alladzi la ya'manu jaruhu bawaikah. Yang artinya, demi Allah dia tidak beriman. Demi Allah dia tidak beriman. Seorang sahabat bertanya, siapakah dia ya Rasulullah?
Nabi Muhammad SAW menjawab, dia adalah orang yang tetangganya tidak aman dari keburukannya. Hadis riwayat Bukhari. Keterangan di atas mengisyaratkan kepada kita bahwa setiap individu mempunyai kepentingan dan kemampuan yang terbatas. Sehingga dengan kesadaran dan kenyataan itulah bahwa manusia hidup tak akan terlepas adanya hubungan dengan orang lain, terutama hubungan dengan tetangga, baik secara individu atau kelompok. Karena di dalam kehidupan sehari-hari, sebagai saudara kita yang terdekat adalah para tetangga kita yang mudah untuk dihubungi, baik dalam keadaan suka maupun duka. Hadirin rahimakumullah. Adapun menurut pandangan Islam, hidup bertetangga ada beberapa etika. Di antaranya yang pertama, menerima dan melayani tamu dengan baik. Artinya, apabila ada di antara tetangga kita yang bermaksud datang untuk silaturahmi ke tempat kita, hendaknya diterima dan ditemui dengan senang hati serta diberikan penghormatan yang baik. Etika yang kedua yaitu memberikan bantuan yang sangat diperlukan. Artinya, apabila kita dimintai bantuan tetangga kita karena keterbatasan dan kealpaannya, hendaknya kita berupaya membantu dengan batas kemampuan yang ada, sehingga diharapkan ada perhatian dan rasa welas asih yang dibuktikan dengan kesediaan kita untuk membantunya. Sedangkan etika yang ketiga, ikut bersyukur atas nikmat yang diperoleh. Artinya, apabila ada tetangga kita yang terlebih dulu menerima nikmat dari Allah, baik itu nikmat sehat, nikmat umur dan sebagainya, maka kita ikut mensyukurinya, karena pada akhirnya kita juga akan menerima nikmat itu sesuai dengan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Adapun yang keempat, turut merasakan kesedihan tetangga yang kena musibah. Artinya, apabila ada tetangga kita yang mendapatkan musibah atau cobaan dari Allah, maka kita sebagai tetangga ikut prihatin dan mendoakan agar musibah itu dapat segera diatasi dengan penuh kesabaran. Karena diyakini bahwa semua yang terjadi pasti ada hikmahnya. Sedangkan yang kelima, jangan merusak hati tetangga. Artinya, untuk menjaga kerukunan hidup bertetangga, hendaknya kita selalu berhati-hati menjaga perasaan mereka, karena kadang tanpa disadari ada perbuatan atau tingkah laku kita yang dapat menyakiti hati tetangga kita. Hadirin, dengan memperhatikan uraian di atas, maka untuk menciptakan suatu masyarakat yang hidup dengan damai, serta untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka berbaik-baiklah dengan tetangga dalam konteks yang sama. Insya Allah akan tercapai hidup baldatun thayyibatun warabun ghafur. Demikian hadirin para jamaah rahimakumullah, khutbah singkat ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma
minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawata wa innahu was-sami'ul alim wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.